Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, seperti yang kita lihat ya, gold itu pada saat pembukaan dia sempat turun ke level harga 2300 ya. Di sini dia ada dua kali retest dan kemudian dia rebound dengan kenaikan tertinggi untuk saat ini itu di 2353 gitu teman-teman. Dan kurang lebih kalau kita lihat lagi memang sudah hampir 50% perjalanan ya untuk mencapai ke level 2400-an gitu untuk si gold ini sendiri. Dan ini adalah kenaikan yang cukup signifikan ya. Dan memang kalau kita pantau itu gold ini sedang bullish extreme rally gitu teman-teman. Ya seperti yang kita tahu mungkin dari salah satu penyebabnya adalah ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika itu semakin meningkat ya di bulan Juni nanti, dan investor pun sebenarnya lebih ke arah lebih ke arah untuk mengambil aman gitu untuk keuangan yang dia masing-masing. Jadi bisa dikatakan nilai uang itu sudah menurun ya, sehingga nilai emas ini mulai mengalami kenaikan atau penguatan kembali gitu teman-teman. Karena kan sebenarnya nilai emas ini adalah mengikuti ya nilai uang. Nah, selama nilai uang itu menurun, ya otomatis nilai si emas ini itu akan semakin bertambah gitu. Karena dia salah satu termasuk ke dalam salah satu bentuk dari si safe haven itu sendiri atau nilai lindung gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita pantau, memang secara sentimen ya, secara technically gold ini memang secara teknikal itu sudah harusnya itu adalah koreksi gitu. Semenjak dia ngebreak dari 2200 pun memang seharusnya sudah koreksi. Tapi koreksinya itu dalam artian maksudnya turun setengah dari si 2100 itu, misalkan 2150 gitu kan. Nah, ternyata kan kalau kita pantau memang tidak ada koreksi sama sekali ya, dan langsung lanjut sampai kurang lebih ke 2300-an. Nah, ini yang disebut sebagai sentimen bullish yang sangat ekstrim gitu. Kenapa? Yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu dari Fed itu sendiri gitu teman-teman ya. Kemudian kita pantau lagi ya dari laporan-laporan keuangan yang memang diterbitkan oleh si Asia di minggu-minggu terakhir ini, itu menunjukkan adanya perbaikan gitu. Perbaikan dari segi reportnya, baik itu dari tenaga kerja ya kan, kemudian dari pendapatannya gitu, itu ada perbaikan, sehingga investor tuh sudah mulai memberikan sinyal ya, atau bahasa kayak kurang lebih ke Fed ya, Fed itu memberikan sinyal kepada investor kalau dia akan menurunkan suku bunga ya dalam waktu dekat ini, dan kurang lebih itu akan terjadi di bulan Juni nanti atau di bulan 6 gitu teman-teman. Nah, di beberapa statement dari Fed itu sendiri yang kita dengar ya selama beberapa kali dia speech, dia juga akan bilang karena keuangan itu sudah mulai membaik dan memang tidak baik jika menahan suku bunga di atas terlalu lama ya, dan pengetatan kayak misalkan kayak pengetatan keuangan ya terlalu lama itu akan berdampak buruk ke negaranya juga dan juga ke rakyatnya. Jadi dia ingin mengambil keputusan ya, paling lama dia akan hold selama 5 pertemuan berturut-turut, itu terakhir di bulan Mei, dan di bulan Juni nanti dia akan mengambil keputusan ya, kalau memang masih dilihat itu membaik ya secara income yang menaik ya untuk si Amerika itu sendiri, maka dia akan mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya, untuk minggu ini itu juga ada FOMC meeting minutes ya, itu di jam 1 malam ya, atau di jam 1 subuh. Kemudian untuk news yang bulan ini, yang minggu ini ya lebih tepatnya, dimulai dari tanggal 10 April di hari Rabu nanti, ini ada news ya. Itu ada core CPI ya di jam 19.30. Terus ada CPI juga ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat CPI-nya ini naik lagi nih dari 3,2 ke 3,4 gitu. Nah, ini artinya kalau kita lihat memang inflasi Amerika itu bertambah lagi nih, dan ini memang jadi salah satu musuh dari si suku bunga gitu. Kenapa? Karena semakin bertambahnya inflasi atau CPI-nya naik ya, otomatis suku bunga ini belum bisa diturunin gitu ya. Sebenarnya ini agak agak bertentangan dengan prinsipnya si Fed itu sendiri gitu teman-teman. Kenapa sih CPI ini bisa naik ya? Kita lihat dari pendapatan GDP kemarin ya, sebenarnya itu GDP juga melemah, dan juga kalau kita pantau dari retail sales-nya dia, penjualannya itu juga naik, NFP-nya naik ya kan, otomatis konsumsi di negara Amerika itu kan membaik ya kan gitu loh. Otomatis ini akan berpengaruh ke bagian CPI gitu teman-teman.
Nah, CPI ini adalah bahasa kayak indikator inflasi dari si Amerika itu sendiri gitu, yang digunakan oleh si Fed itu sendiri. Nah, ini naik nih dari 3,2 ke 3,4. Nah, ini bagus nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat dengan dia di forecastkan naik, otomatis orang-orang akan mikir kalau si Fed ini nih nggak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Sehingga ini memberikan dampak yang positif untuk si DXY gitu, dan dampak yang negatif kepada si gold ya. Jadi cara pikirnya tuh begitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga tapi kalau untuk yang monthly ya bulan Maret ini ada penurunan dari 0,4 ke 0,3 gitu. Jadi datanya ini juga masih floating atau mix ya dari si area forecastnya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, core CPI juga kalau kita lihat dari bulan Maret ini ya, yang akan direportkan itu juga mengalami penurunan dari 0,4 ke 0,3 gitu teman-teman. Jadi let's see nanti bagaimana. Kalau memang betul ya CPI monthly ya core CPI ini juga ikut turun dari 0,4 ke 0,3 atau di bawah 0,3, otomatis untuk CPI yang ada di sini yang YoY-nya ya teman-teman ya, itu juga akan mengalami penurunan. Misalkan dari 3,2 jadi 3,1 atau jadi 3,0 gitu teman-teman, dan itu nantinya ya akan membuat DXY itu menjadi negatif atau minus. Karena apa? Karena orang-orang akan mikir kalau Fed ini dengan melihat angka CPI yang menurun, otomatis kan semakin dekat dengan 2% tuh ya, dia otomatis akan menurunkan suku bunganya dalam waktu dekat ini gitu teman-teman. Sehingga orang-orang lebih condong membuang dolar atau menjual dolarnya mengganti dengan instrumen investasi yang lebih menguntungkan. Salah satunya apa? Seperti yang kita ketahui ada emas ya, terus ada saham mungkin ya, atau BTC gitu ya teman-teman ya, yang saat ini juga sedang berada di level harga yang cukup tinggi gitu teman-teman. Nah, kemudian ya ini untuk yang hari Rabu clear ya penjelasannya ya. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk yang hari Kamis ya, ini Thursday di 11 April. Kalau kita pantau ini ada FOMC meeting minutes ya, ini ada FOMC lagi. Ini sebenarnya bukan di hari Kamis gimana, ini sebenarnya Kamis tapi di jam 1 malam gitu teman-teman. Jadi setelah ada report CPI ya di malam harinya, nah subuhnya itu ada FOMC meeting minutes nih gitu teman-teman. Ini harus dipantau gitu. Jadi untuk hari Rabu dan juga hari Kamis kita usahakan untuk agak restract dulu ya, karena agak berbahaya ya untuk report-report yang seperti ini gitu teman-teman. Apalagi kalau kita lihat harga gold itu sedang berada di level yang cukup tinggi ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi di jam 19.30 ini ada rasa jobless claim. Nah, jobless claim sudah bagus ya, dari 221 ke 217 ya, ini positif untuk DXY. Kemudian ada PPI ya, PPI di jam 19.30 juga, ini dari 0,6 turun ke 0,3. Nah, ini juga sebenarnya cukup bagus untuk DXY ya sini. Nah, terus untuk yang hari Jumatnya ini belum ada news ya, ini bond option ini biasa aja sih, ini nggak gitu ngaruh sebenarnya gitu. Oke, itu untuk news minggu ini. Jadi cukup apa ya, walaupun itu cuma 2 hari ya, hari Rabu dan juga Kamis ya, tapi cukup menegangkan gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau cek ke bagian COT ya. Seperti yang kita ketahuin ya, mulai dari tanggal report ya, report tanggal 3 Desember ya, bulan 3 yang tanggal 12 2024 ini dia sudah mengalami kenaikan gitu teman-teman ya. Untuk long termnya mengalami kenaikan, dan ini kurang lebih stagnan ya, untuk kenaikannya itu kurang lebih di 140-an gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita pantau untuk report terbaru di tanggal 2 bulan 4 ya, ini dia imbang dengan bulan-bulan sebelumnya dan lebih tinggi dari bulannya sebelumnya yang minggu kemarin ya teman-teman. Ini ada penambahan yaitu sekitar longnya itu 10.067 dan juga shortnya itu sekitar 1.218 gitu teman-teman. Nah, ini kan kalau kita lihat untuk hari ini ya, pagi-pagi kan udah naik nih gitu. Nah, jadi ya kita bisa expect sedikit koreksi yang mendekati 2.300. Nah, baru kita cari itu area buy-nya di 2.300 seperti angka rebound yang tadi pagi gitu teman-teman ya. Kalau memang belum ada bahasa kayak ancang-ancang atau bahasa itu kayak belum ada tanda-tanda kita untuk nge-buy di sini, berarti jangan dulu. Kita bisa ambil di level yang lebih rendah lagi gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat dari OI data.
Nah, dari OI data sendiri ya sebenarnya kalau kita pantau nih ya, dari OI data itu ini kan yang 0 DTE ya kan. Cuma kan ini kalau kalian perlu ingat adalah ini yang punya hari Jumat gitu teman-teman. Ya, jadi ini untuk yang hari Jumat yang di sini gitu. Sedangkan sekarang kan itu udah masuk ke hari Senin ya. Berarti kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti 3 hari. Berarti kita pakainya itu yang kurang lebih di sini. Di sini nih teman-teman, di sini kemudian patokan juga biasa defaultnya kurang lebih di atas 15 hari sampai di sini gitu 17 TTE gitu. Jadi kalau kita lihat untuk si bagian OI data atau Open Interest Heat Map ini ya itu menunjukkan angka yang pertama itu kalau untuk yang 3 hari ya ini hari Senin ya kan, ini kurang lebih di 302 untuk area 2400 ya kan. Kemudian untuk 2350 sebenarnya dia udah tercermin di 17 TTS ini. 17 TTS ini 2350 ini sudah cukup banyak juga. Dan untuk yang di tanggal kurang lebih ya 350 nih. Itu udah ada nih ya kan. Untuk 3 4 TTE sampai memasukin 17 TTE gitu teman-teman. Ya, ini sudah ada booking di 350 gitu. Jadi kita kalau dari OI data ini sebenarnya udah kebaca ya 17 TTE ini dia udah ada nih 1594 gitu ya untuk yang 3350 nya gitu. Nah di bawahnya 350 di mana? Nah kita lihat lagi nih itu di bagian 3 DTE sini ya kan, itu ada di 2335 ya kan. Kemudian kalau kita pantau ke sini itu ada juga di 335 di sini ya kan untuk yang 17 CTE nya. Kemudian ada lagi di 320 ya, 320 ini yang hari Jumat ya, sorry ya. Nah ini ada lagi 3 nih 2300. Nah 2300 ini juga cukup banyak gitu. 2300 itu cukup banyak kalau kita pantau nih, itu kurang lebih di level harga untuk call-nya ya itu di 3336 di 17 CTE, dan juga untuk yang 3 DTE itu kurang lebih di 120 gitu teman-teman, atau di 4 DTE ini juga cukup banyak. Ini bisa jadi multiple support ya untuk si gold ini saat ini gitu teman-teman. Lalu ada lagi nanti terakhir di 2290-an gitu. Oke, jadi itu sih ya untuk area support dari si gold itu sendiri. Kalau turun ya kita masih bisa pantau kurang lebih nanti ke level 2280 ya, 2280 itu di 17 ya ada nih tercermin di 20047 gitu ya. Oke, jadi itu sih, itu beberapa area support dan juga resisten untuk si gold. Nah tapi kalau resisten ini kan di 350 ya, tertingginya dia gitu teman-teman. Nah ini kalau kita pantau lagi, ini kan ada nih ya, ini ada di 360, kemudian ada lagi di 375 ya untuk resistannya dia gitu. Oke, jadi itu, dan ini agak hati-hati nih, kita harus agak wanti-wanti ya. Di 4737 ini ada di 2400 gitu untuk 17 CTE nya. Oke ya, itu dari OI data. Nanti untuk hari Seninnya ini akan diupdate di hari besok gitu jam 12 siang. Nanti kita baru cek lagi untuk untuk update-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian chart. Oke, jadi kalau chart ini sendiri memang dari weekly pun ini sudah super bullish ya. Dari weekly super bullish, kemudian monthly ya. Monthly sendiri juga dia bullish sekali, dan memang untuk saat ini kalau kita ukur untuk monthly-nya itu dari sini ke sini ya. Itu dia berhenti saat ini itu di level harga area Fibo 161.8 yaitu di 2352 ya, sampai nanti range-nya itu di 2475, jadi hampir mendekatin 2500-an gitu teman-teman. Ini adalah range dari monthly-nya untuk Fibo extension monthly gitu, dan ini range yang luar biasa sekali lebarnya gitu teman-teman ya gitu. Karena kalau kita lihat 2 bulan ini memang gold itu super bullish ya. Lalu untuk weekly-nya juga masih belum ada rejection ya, sama sekali ini masih kayak closing candle bullish. Paling dia nanti agak sedikit retrace ya, agak sedikit retrace itu kurang lebih nanti setengah dari candle monthly ya, setengah dari candle weekly-nya dia ya, kurang lebih di 2280-an lah kita patokannya. Sini 280-an, habis itu dia lanjut naik lagi. Kalau dia nggak bisa closing ya di bawah
50% candle weekly yang kemarin gitu. Ya ini kan candle weekly kemarin. Ya kalau dia masih belum bisa closing di bawah 2280, ya berarti untuk minggu depannya lagi masih ada potensi dia retest kembali ke 2352 atau di atasnya lagi gitu teman-teman. Kemudian oke, ini untuk monthly, ini untuk weekly, karena weekly juga kalau kita lihat di volume, ya volume pembeliannya ini meningkat ya untuk yang minggu terakhir gitu. Oke, let's see nanti bagaimana. Nah ini kalau dari intraday. Jadi kalau intraday ini sendiri ya memang kita pantau ini dia, kita ambil retracementnya dulu ya. Retracementnya itu kurang lebih di level harga 2322 ya, poin 45 sampai 2328.45 gitu teman-teman. Nah ini untuk intraday-nya gitu. Ini adanya bahasa itu kayak ini tuh breakout levelnya dia atau breakout areanya dia ya kan. Nah ini jadi area golden ratio gitu atau golden zone, area rebound untuk si gold ini sendiri gitu. Nah ini kalau kita lihat memang perlawanan sellernya ada ya, hanya saja ini baru sekitaran segini perlawanannya, paling ini 30% lah gitu ya. Nah kemudian ini juga udah mulai di reject sama si gold ini sendiri atau si buyernya ya kan. Supaya kalau kita dari candle pun ya ini ada order block gitu di sini. Nah ini ada order block nih di luar Fibo ya teman-teman ya. Nah ini ada order block gitu. Jadi range buy-nya itu sebenarnya di 2334 sampai 2322 gitu ya. Di bawahnya 322 di mana Bang? Di bawah 322 kita bisa pantau lagi untuk area yang ini gitu. Nah area sini nih, ini sebenarnya range area ini juga nih gitu kan. Nah di bawah 309 kita udah pantau di bawah sini nih ya kan, di 305 sampai kurang lebih di 2297 gitu. Nah ini beberapa area memang ini baru zona ya gitu, zona yang bisa kita pantau untuk buy gitu, tapi ini belum bisa langsung masuk karena agak riskan gitu. Kita takutnya dia kan, kita nggak tahu nih ke depannya bagaimana atau nanti malam tuh bagaimana, bisa dia turunnya luas sekali yang kita nggak tahu gitu ya. Ya itu kita perlu konfirmasi dulu sebelum kita masuk buy gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk zona buy keempat itu kita patokin di sini. Nah patokin di sini itu kurang lebih di level harga 2265 sampai 2275 gitu. Oke, itu untuk beberapa zona ya untuk si gold itu sendiri. Nah kemudian untuk next buy zone atau target point ya, tadi seperti yang kita lihat di OI data itu ada di 2075 ya sampai 2000 kurang lebih tadi berapa ya? Tadi OI data itu 2275, kemudian di 2400 gitu ya teman-teman ya. Nah di 2400. Oke, kita nggak nakut-nakutin ya, saya juga nggak nakut-nakutin kalian semua, tapi dari OI data ini mencerminkan masih ada kenaikan gitu ya. Ini target-target kenaikannya dia ya, tapi semoga aja dia nggak nge-break sini lagi dan ada potensi untuk koreksi dulu gitu ya teman-teman ya. Koreksi yang nanti perlu kita pantau, yang utamanya ini kan minor nih, ini minor ya kan. Nah utama itu ini ya, karena ini area breakoutnya dia. Kemudian ada lagi itu di sini ya, ini beberapa kali rejection. Nah ini yang perlu kita pantau, yang bisa kita cari juga nih untuk area buy gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Karena ini juga intraday video, saya belum sempat untuk bikin yang weekly, sorry sekali guys ya kan. Jadi saya nih mengucapkan kalian yang sedang mudik, hati-hati di jalan. Kalau misalkan lagi lelah atau capek ya kan, usahakan untuk minggir dulu atau masuk dulu ke rest area. Dan diusahakan selama mudik, selama di perjalanan jangan trading dulu karena itu sangat berbahaya. Oke teman-teman, trading boleh tapi pada saat di rest area aja gitu teman-teman. Dan kalau mau jalan usahakan itu sudah set TPSL ya, jadi sesuai dengan TPSL yang udah kita tentukan. Jadi pada saat kita lagi nyetir di mobil ya kan, atau lagi di motor, kita nggak perlu tuh buka-buka trading view atau MetaTrader lagi gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu saran saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.